Senyuman Anda adalah inspirasi kami agar terus berinovasi. Karena kami peduli dan kami mengerti. Bersama Orthocare Indonesia, kita ciptakan semangat yang baru. Reborn your life with us. Halo Sobat Orthocarians yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kembali lagi sama saya Aldi dari PT Orthocare Indonesia. Oke, jadi di kesempatan saya kali ini saya ingin mengajak seluruh penonton yang ada di YouTube channel ini agar bisa mengetahui bagaimana cara kita memilih prostesis yang tepat fungsi dan manfaat bagi pasien-pasien yang mengalami amputasi baik tangan palsu maupun kaki palsu seperti itu. Tapi di sini saya akan lebih memfokuskan kepada kaki palsu. Jadi ada beberapa tahapan di kami. Yang pertama itu adalah assessment. Jadi kita melakukan pengecekan atau pemeriksaan terkait kondisi terakhir dan kondisi hasil amputasinya. Kemudian kita juga melakukan asesmen baik subjektif gitu, atau sebuah pertanyaan maupun objektif yang kita lihat secara kasat mata. Nah, di sini saya akan lebih memaparkan tentang asesmen kita atau pemeriksaan kita, di mana asesmen ini akan berpengaruh terhadap preskripsi. Jadi untuk alatnya sendiri ini kan terdiri dari berbagai macam komponen. Komponen tersebut ini kita bisa pilih sesuai dengan hasil pemeriksaan kita agar kaki palsu yang kita berikan ini tidak mubazir. Jadi pas, tepat, dan manfaatnya dapat gitu. Oke, baiklah. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang asesmen. Asesmen kita lakukan secara dua tahap, yaitu subjektif dan objektif. Asesmen ini bertujuan untuk mendapatkan segala informasi dari pasien yang akan menyangkut kepada preskripsi kaki palsu untuk pasien itu sendiri. Nah, subjektif di sini adalah kita lebih banyak bertanya kepada pasien itu sendiri tentang keluhan dari pasien itu sendiri. Jadi yang pertama memang secara general kami bertanya tentang nama, tinggalnya di mana, usia saat ini berapa, karena usia juga mempengaruhi tingkat produktivitas seperti itu. Kemudian kita juga menanyakan kondisi terakhir pasca amputasi ini gimana, amputasinya sudah berapa lama, kondisi saat ini bagaimana perasaannya, apakah masih ada keluhan di sisa amputasinya atau tidak ada. Yang kedua adalah kami menanyakan tentang aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitas sehari-hari keterkaitan pada tingkat level aktivitas yang akan disediakan oleh kaki palsu itu sendiri. Karena kita ada beberapa level aktivitas. Terus yang pertama, level 1. Jadi level 1 ini dia banyak menggunakan kaki palsunya di rumah. Mungkin ada jalan keluar kayak semacam keluar teras seperti itu. Jadi kalau level 1 ini lebih tepatnya area surface areanya itu kebanyakan rata. Jadi memang tidak terlalu banyak surface atau lantai atau area yang berbatuan, pasir, tanah gitu. Jadi memang aktivitas sehari-harinya sedikit mobilitasnya. Kemudian ada level 2. Nah, level 2 ini lebih mengarah pada mereka yang sedikit keluar. Jadi memang mereka sedikit lebih aktif. Nah, aktifnya itu di dalam rumahnya lebih sering, tapi ada sesekali keluar rumah. Itu yang level 2. Nah, level 3, jadi level 3 ini adalah seseorang atau pasien dengan
tingkat produktivitas yang cukup tinggi, seperti usia-usia pada saat bekerja, kemudian kuliah. Nah itu masuknya ke level 3. Jadi memang dia lebih sering banyak melakukan aktivitas di luar dibandingkan di rumah. Dan kalau untuk level 4 ini dia kategorinya atlet. Jadi memang untuk kaki palsunya itu sudah berbeda dengan yang biasa. Jadi kaki palsunya sudah modelnya beda-beda. Dan biasanya kalau kaki palsu atlet ini tidak suitable atau tidak cocok digunakan pada peserta dengan kegiatan aktivitas K3 gitu. Jadi memang kalau K4 khusus prostesisnya K4. Kalau misalkan tuh mau melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah yang lebih produktif lagi, tetap menggunakan kaki palsu K level 3. K level ini menentukan tingkat aktivitas yang akan disediakan oleh kaki palsu itu sendiri. Nah, kaki palsu itu sendiri terletak pada telapak kaki. Jadi memang untuk mobilitas K level 1, 2, 3, dan 4 ini terletak pada telapak kaki yang disediakan oleh kaki palsu itu sendiri. Jadi nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Jadi K level 1 itu cocoknya bukan. Jadi nanti K level 1 itu kaki palsunya apa sih modelnya? Kemudian K level 2 kaki palsunya modelnya apa? Kemudian K level 3 juga modelnya apa? Dan K level 4 apa? Jadi nanti saya akan jelaskan secara detail di kaki palsunya. Nah, lanjut nih teman-teman ke asesmen yang ketiga. Asesmen yang ketiga adalah lingkungan kondisi rumah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi rumah kita dengan rumah orang lain itu berbeda-beda satu sama lainnya. Mungkin ada yang dari depan jalan raya langsung masuk bisa ke rumah. Mungkin ada yang dari jalan raya harus masuk gang sempit dulu, jalanan berbecek, berbatuan dan segala macam, sampai jalanan menanjak, menurun, sampai bisa masuk ke rumah gitu. Nah itu kan beda-beda ya teman-teman. Jadi memang untuk prostesis itu sendiri juga akan kita pikirkan apa sih prostesis yang cocok untuk kondisi lingkungan rumah yang seperti ini gitu. Jadi memang kita harus memastikan bahwa kaki palsu yang kita berikan ini cocok buat kondisi lingkungan yang berada di rumah. Yang keempat, ini kita ada juga asesmen menanyakan terkait pekerjaan. Nah, pekerjaan ini juga sangat berpengaruh pada kaki palsu yang akan diberikan gitu. Nah, apakah kaki palsu ini akan digunakan bekerja pada kondisi yang berair gitu. Kalau misalkan dia kondisi lingkungannya becek dan berair, berarti kan kita harus menyediakan kaki palsu yang sesuai dengan lingkungan yang becek-becek atau tahan becek-becek atau tahan air gitu. Nah, kita kasih yang water resist. Kemudian apakah kondisinya hanya naik turun tangga, kemudian lingkungannya bersih, kering, tidak basah. Nah itu bisa kita kasih yang standar, yaitu kita juga dari aluminium alloy. Jadi memang campuran. Itu juga sebenarnya sudah bisa water resist, namun tidak sangat disarankan untuk kegiatan aktivitas yang becek-becek atau basah dan sengaja dibasah-basahin seperti itu. Subjektif assessment yang terakhir adalah kita tanyakan terkait penanganan pasca amputasi. Jadi memang kita harus cek dulu, kita tanya dulu, kita cross check apakah setelah amputasi ini pasien masih mengikuti program fisioterapi. Karena program fisioterapi ini sangat bermanfaat bagi pasien yang mengalami kecelakaan kerja atau kecelakaan yang mengakibatkan amputasi. Fisioterapi ini bermanfaat untuk menguatkan otot-otot yang telah dipotong agar pada saat penggunaan kaki palsu ini udah langsung bisa fit dan bisa langsung digunakan aktivitas training seperti itu. Jadi trainingnya pun juga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah ini juga baik juga, informasi ini saya sampaikan sekalian untuk memberikan informasi kepada mungkin mereka yang habis melakukan amputasi. Jadi ada poin penting di mana setelah melakukan amputasi kepada
salah satu kakinya atau dua kakinya ini itu disarankan untuk mengikuti fisioterapi. Namun jika terhalang oleh, misal kita kan tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti fisioterapi, mungkin mereka ada beberapa kendala seperti jauh dari rumah sakit, kemudian fisioterapi membutuhkan biaya yang cukup mahal lagi untuk melakukan fisioterapi secara rutin. Ini kita bisa substitusi dengan melakukan olahraga-olahraga keseharian di rumah yang melibatkan tentang pergerakan pada hasil amputasi. Nah, ini bisa kalian lakukan juga dengan cara melihat olahraga-olahraga apa yang dilakukan oleh pasien yang telah melakukan amputasi. Ini bisa kalian cek di YouTube. Intinya adalah hasil amputasi ini tidak boleh didiamkan. Jadi tidak boleh kita berleha-leha, kita santai aja, duduk tiduran itu tidak boleh. Jika salah satu bagian kaki kita ada yang teramputasi, maka kita juga tetap harus semangat untuk berdiri. Kemudian kita boleh duduk, kita boleh tiduran nanti, tapi kita juga harus berdiri gitu. Jadi berdiri ini adalah salah satu step sebelum kita melakukan training kaki palsu. Jadi memang pada saat penggunaan kaki palsu sendiri pun kita mengharuskan pasien tersebut untuk berdiri dulu. Jadi berdiri dulu, stabil dulu, baru kita bisa berjalan. Itu ya teman-teman. Jadi ada 5 nih teman-teman. Mulai dari cek pasiennya, kemudian yang kedua adalah aktivitas kesehariannya nih, dan tujuannya, sebenarnya tujuan dari kaki palsu ini nih, aktivitas sehari-harinya. Kemudian lingkungan rumah. Keempat adalah pekerjaannya gitu. Dan yang kelima mengenai pas treatment. Jadi setelah melakukan amputasi ini, treatment apa nih yang dilakukan untuk memperkuat ototnya, persiapan kaki palsu, apakah sudah siap atau belum. Nah, ini yang kita lakukan untuk menentukan komponen-komponen yang akan kita berikan kepada pasien dengan amputasi. Oh ya, tadi saya lupa menambahkan tentang subjective assessment. Kita juga harus menanyakan pasien tersebut ini diamputasi karena apa. Masih ada satu lagi teman-teman. Jadi itu kan baru subjective assessment yang kita tanyakan. Jadi memang kalau yang kita tanyakan ini tidak terlalu begitu kuat, makanya kita melakukan objektif assessment juga. Karena menilai seseorang itu nggak boleh dari subjektifnya aja. Gitu, kita juga harus cek objektifnya, apakah seseorang tersebut baik atau tidak. Nah, seperti itu. Sama apa yang kita lakukan juga seperti itu. Jadi memang kita lakukan objektif assessment juga. Nah, objektif assessment apa aja nih teman-teman? Ini ada 3, yaitu look atau lihat. Kita lihat nih secara keseluruhan kesat mata kita. Jadi kita mengecek apakah kondisi kaki palsunya ini memiliki sisa amputasi yang panjang atau tidak. Apakah dia panjangnya panjang gitu, atau medium atau sedang, atau dia short atau pendek. Misal amputasi bawah lutut, gimana cara kita menentukan dia pendek, panjang, atau medium atau sedang? Nah, cara mengeceknya adalah kan kita ukur dulu nih panjangnya dari tumit ke dengkul berapa panjangnya, misalkan 30 cm. Oke lah, 30 cm. Berarti kita cek tuh dari dengkul yang amputasi ke end of stump atau sisa amputasinya di ujungnya. Kita cek berapa cm. Kalau misalkan dia 10 cm, berarti itu termasuknya pendek, teman-teman. Kalau misalkan dia 20 cm sampai 10 cm, itu termasuknya medium to short atau sedang ke arah pendek. Tapi kalau misalkan 20 cm ke 30 cm, itu termasuknya medium to long atau sedang ke panjang gitu. Nah, jadi memang
untuk hasil kondisi amputasi ini akan kita relasikan kepada komponen, yaitu namanya suspensi atau pegangan kaki palsu itu sendiri. Kita cek apakah panjang pendeknya, terus kondisinya masih basah atau tidak. Karena kalau misalkan kondisinya masih basah berarti tandanya belum siap untuk dipakaikan kaki palsu. Kemudian yang kedua, kita cek juga jahitan. Kemudian yang kedua adalah feel atau merasakan. Apakah feel ini kita merasakan apakah hasil amputasi ini masih odem atau tidak. Odem itu bengkak atau tidak. Terus yang ketiga, move. Kita cek juga nih apakah otot-ototnya ini sudah siap, sudah ready belum nih pakai kaki palsu. Apakah ototnya lemah atau kuat. Kita juga ada grade otot gitu. Kita tes ototnya juga pakai grade, apakah grade-nya bagus atau masih lemah. Kalau misalkan masih lemah, biasanya kita sarankan buat ke fisioterapi dulu untuk penguatan otot gitu. Tapi kalau misalkan dia sedang, itu masih bisa kita pakaikan kaki palsu dan kan kita latih juga. Jadi memang kaki palsu tersebut juga akan melatih otot-otot itu sendiri buat jadi kencang. Itu ya teman-teman, jadi ada subjective assessment dan objective assessment. Nah, subjektif dan objektif assessment ini harus kita lakukan untuk mendapatkan kaki palsu yang sesuai dengan kebutuhan pasien gitu. Karena dari setiap sub assessment ini akan direlasikan kepada komponen-komponen yang akan diberikan. Oke, gitu aja teman-teman yang saya bisa berikan pada kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar orang-orang di sekitar kalian bisa mengetahui informasi yang informatif ini dan mendapatkan prostesis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, jangan malu untuk berbagi. Terima kasih. Ini part saya yang pertama tentang bagaimana cara mendapatkan prostesis yang tepat manfaat pada pasien. Nanti di part yang kedua saya juga akan menjelaskan tentang preskripsi. Jadi tadi preskripsinya apa yang tepat untuk pasien. Jika kamu suka, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang mungkin kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan ada yang mau bertanya-tanya kaki palsu, boleh kalian ada di bawah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Senyuman Anda adalah inspirasi kami agar terus berinovasi. Karena kami peduli dan kami mengerti. Bersama Orthocare Indonesia, kita ciptakan semangat yang baru. Reborn your life with us.